Oke. Ya, Shalom jemaat kasih Tuhan, baik yang beribadah secara on-site maupun secara online. Kita bersyukur diberi kesempatan tidak terasa ya, sudah masuk di minggu-minggu terakhir di bulan November, di mana sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun 2023. Tentunya banyak kisah, banyak perjalanan, banyak warna-warna kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Di bulan ini kita membawa satu seri khotbah yang berbicara tentang memberitakan Injil. Ya. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, ini merupakan penggalan ayat, penggalan kata-kata terakhir Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga. Menunjukkan bahwa ini merupakan pesan yang sangat penting. Pesan yang sangat penting itu berisi tentang beritakan tentang pengorbanan dan kebangkitan Yesus, di mana di dalamnya ada pengampunan dosa dan pertobatan. Dan di ujung di ayat yang ke-48, Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, yang menarik, murid-murid pun merupakan saksi dari mujizat-mujizat selama Yesus melayani. Murid-murid pun merupakan saksi bagaimana Lazarus dibangkitkan. Murid-murid merupakan saksi bagaimana orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta menjadi melihat, orang yang kerasukan setan dibebaskan. Tapi yang disampaikan oleh Yesus yang harus diberitakan bukan tentang mujizat-mujizatnya, tapi berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Artinya, saudara, ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih besar dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yaitu apa? Berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Yang jadi masalah hari-hari ini adalah salah satu yang menjadi penghambat orang enggan untuk memberitakan Injil itu apa? Karena di dalam dirinya orang tersebut merasa bahwa Injil sudah tidak relevan sekarang. Bahwa Injil tidak lagi menjadi jawaban atas setiap permasalahan pergumulan yang terjadi. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata ini di slide saya tuliskan, atau pernah saudara mengalami hal ini. Stop! Yang aku butuhkan saat ini adalah jalan keluar, bukan berita tentang pengorbanan Yesus. Saya pernah ada di fase ini, saudara. Bagaimana saya merasa kayaknya Injil atau berita tentang pengorbanan Yesus itu sudah tidak lagi relevan dan menjawab kebutuhan pergumulan yang hari ini kita hadapi. Kayaknya udahlah, jangan bicara-bicara tentang Injil. Yang hari ini aku butuhkan adalah kesembuhan secara jasmani. Yang hari ini aku butuhkan adalah terobosan dalam keuangan, permasalahan keluarga yang dipulihkan dan sebagainya. Dan yang menarik, tadi malam sampai saat ini saya membuat sebuah polling di Instagram, saudara. Saya posting ini dan saya tanya di sana, pernah nggak Anda mendengar atau mengalami kondisi ini? Saya kasih 3 jawaban, pernah, tidak pernah, dan sedang. Apa yang terjadi, saudara? Kira-kira gimana jawabannya? 90% menyatakan pernah mengalami hal ini. Ya, banyak yang lihat, tapi nggak sebanyak itu yang polling, yang mengikuti polling, hanya selintas saja. Tapi dari yang polling ternyata 90% pernah mengalami hal ini atau dia pernah mendengar. Ketika dia katakan ada orang yang datang bercerita tentang permasalahannya, orang itu mungkin mengatakan, ayo, kasih Yesus sudah dinyatakan lewat pengorbanan di kayu salib. Lalu lawan bicaranya katakan, stop! Ternyata 90%. Dan yang 10% itu bukan jawab tidak pernah. Yang 10%-nya jawabnya apa? Sedang mengalami. Jadi artinya, saudara, mari kita jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Saya pun pernah mengalami kondisi ini.
Permasalahan yang begitu berat seringkali membuat kita lupa betapa besarnya dan berkuasanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada orang-orang yang berkata, aku sudah tahu tentang itu dan yang sekarang aku perlukan adalah jalan keluar. Dan hari ini, saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana keterkaitan, relevansi hubungan antara pengampunan dosa dan pertobatan berita Injil dengan permasalahan hidup yang kita alami saat ini. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Kuasa Injil di Tengah Pergumulan. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan melakukan pembahasan ini lewat sebuah perikop yang tidak asing bagi kita, ya, tentang Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun pendarahan. Ya, kita akan baca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-57. Nanti saya akan bacakan ayat yang genap dan saudara-saudara tolong bantu saya membacakan ayat yang ganjil secara bergantian. Lukas 8 ayat 40 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Mari saudara. Supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah dan anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan, saudara. Lewat perikop ini kita akan melihat kuasa Injil di tengah pergumulan. Ada 4 kata kunci yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ya, di slide saya tuliskan, kita baca sama-sama 4 kata kunci ini. 1, 2, 3. Rendah hati, tidak diabaikan, bersaksi dan berserah, selamat. Sekali lagi. Rendah hati, tidak diabaikan, bersaksi dan berserah, selamat. Saudara, yang pertama, bicara tentang rendah hati. Di dalam perikop ini kita melihat ada 2 tokoh. Yang satu adalah Yairus, dan yang satu ini adalah perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lewat pembacaan tadi kita bisa melihat bagaimana 2 pribadi ini, mereka sama-sama mengalami pertolongan Tuhan. Di sini saya membuat sebuah perbandingan antara Yairus dengan perempuan yang pendarahan itu. Siapa Yairus?
Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Wah, kedudukannya luar biasa, saudara. Orang-orang menganggap Yairus ini orang yang suci dan disukai oleh banyak orang. Tetapi mayoritas kelompok Yairus adalah orang-orang yang menolak Yesus. Ya, kita tahu bagaimana Yesus beberapa kali mau dilempari batu, mau ditangkap, mau difitnah dan sebagainya. Di mana? Di rumah ibadat. Dan itu kelompok Yairus. Ada kemungkinan Yairus pun merupakan salah satu yang menolak Tuhan Yesus. Yairus memiliki jabatan, relasi, dan materi. Tapi dia ada masalah yang besar sekali. Putri satu-satunya mengalami sakit. Yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tidak dijelaskan siapa nama perempuan itu, rumahnya di mana, jabatannya apa. Kalau mungkin sekarang ada orang itu kita tanya dan dia katakan, kamu nanya, katanya gitu ya. Nggak dijelaskan siapa dia, saudara. Nah, perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, kalau kita lihat dia sakit 12 tahun pendarahan. Tapi di saat itu, di zaman itu, perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu dianggap najis dan dihindari oleh semua orang. Makan bersama dengan perempuan itu, maka orang yang makan bersama dengan perempuan itu, orang itu pun akan najis. Di Imamat 15, di Imamat 5 menjelaskan, di bilangan 5, Imamat 15 bilangan 5 menjelaskan tentang perempuan yang pendarahan itu dianggap najis. Maaf, ada periode-periode tertentu dalam satu bulan di mana perempuan mengalami datang bulan. Ya, perempuan ini selama 12 tahun mengalami sakit yang demikian. Dia mungkin sudah berpikir, wah, Allah Israel hebat, Allah Israel luar biasa, bisa membelah lautan. Tapi perempuan ini ingat siapa dia. Aku najis, aku nggak bisa datang dan berharap kepada Allah Israel karena aku najis. Orang berpikir, mayoritas orang berpikir, orang seperti wanita ini ditolak oleh Allah. Perempuan ini memiliki materi dan kekayaan. Terbukti dari semua hartanya sudah habis dia pakai untuk berobat, tapi kondisi tidak kunjung berubah. Wanita ini punya permasalahan sakit 12 tahun pendarahan. Saudara, dari dua perbandingan ini kita bisa melihat Yairus orang yang rajin ibadah, rajin pelayanan, dianggap suci, dianggap hebat, dianggap baik. Nggak luput dari masalah. Masalahnya nggak ecek-ecek. Dia punya relasi, punya jabatan, punya materi yang bagus. Itu semua tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kondisi itu membuat Yairus hancur hati. Tadinya dia mengandalkan jabatannya, mengandalkan relasinya, mengandalkan materinya, tapi tidak membuahkan hasil. Dia hancur hatinya. Dia yang tadinya mengandalkan hal-hal itu, dia sekarang mengandalkan berbalik dan mengandalkan pribadi Yesus. Begitu juga dengan wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia punya keuangan yang bagus, dia pakai uangnya untuk berobat tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia menyadari semua yang ada padaku tidak bisa menjadi andalan, tidak bisa merubah kondisi keadaan. Akhirnya perempuan ini pun datang kepada Yesus. Saudara, yang menarik adalah kisah Yairus dan perempuan 12 tahun pendarahan ini. Ada dua kisah sebelumnya. Di slide saya beri sebuah gambar, saudara. Yang hari ini kita bahas adalah gambar yang bawah, gambar yang atas. Atas kiri itu Yairus, atas sebelah kanan itu perempuan yang 12 tahun pendarahan. Sebelum dua kisah ini, di atasnya juga ada kisah yang tidak kalah menarik. Bagaimana murid-murid bersama dengan Yesus menyeberangi danau, dan di saat itu mereka mengalami taufan, angin ribut. Sampai murid-murid katakan, "Guru, apakah engkau membiarkan kami mau mati?" Lalu Yesus bangun dan menghardik. Di sini kita bisa melihat, saudara, di perahu itu mayoritas murid-murid Yesus adalah mantan nelayan. Danau itu merupakan danau di mana mereka sehari-hari mencari ikan, saudara. Tapi badai yang begitu berat, badai yang begitu ganas tidak bisa dilalui oleh murid-murid itu. Pengalaman mereka tidak bisa digunakan. Kehebatan, kepiawaian mereka tidak bisa digunakan untuk melewati badai tersebut. Sampai akhirnya murid-murid dipaksa untuk memanggil Yesus. Begitu juga dengan orang yang kerasukan setan di Gerasa.
Mungkin keluarga sudah putus asa dan Yesus datang membebaskan saudara. Lewat 4 gambar ini kita bisa belajar apa? Di slide saya tuliskan. Saudara, mari kita sama-sama menyadari, sebaik apapun relasi kita, sekuat apapun posisi kita, sebesar apapun pengaruh kita, serajin apapun disiplin rohani yang kita lakukan, sebanyak apapun harta dan pengalaman kita, seperti murid-murid punya pengalaman, ada saatnya masalah yang besar menimpa kita, dan itu semua tidak dapat merubah kondisi kita. Relasi yang baik nggak bisa merubah kondisi kita. Posisi yang baik tidak bisa merubah kondisi kita. Pengaruh yang baik, pengaruh kita punya otoritas, nggak bisa merubah kondisi kita. Itu yang dialami oleh Yairus. Serajin apapun dia beribadah, ini juga dialami Yairus, nggak bisa merubah kondisinya. Sebanyak apapun harta dialami oleh Yairus dan perempuan yang 12 tahun pendarahan, nggak bisa merubah kondisinya. Pengalaman murid-murid Yesus tidak bisa menghentikan badai yang begitu ganas dan begitu berat. Sadarilah, 4 hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang tadi, tapi ini juga dialami oleh setiap kita, saudara. Mungkin hari ini kita ada di titik masalah nggak beres-beres, bertubi-tubi. Masalah begitu berat, aku tidak sanggup. Tuhan tidak jahat. Tuhan izinkan itu bukan untuk membinasakan engkau, tapi Tuhan izinkan itu semua untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Masalah yang begitu besar yang gak bisa kita kontrol, gak bisa kita kendalikan, yang datang bertubi-tubi, yang gak kuat kita tanggung, dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan keakuan kita, menghancurkan apa yang kita pandang baik dan wajar. Wajarlah. Ada seorang teolog menyatakan, ketika kita mau melihat keberdosaan kita, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan hukum firman Tuhan. Seringkali kita bermain di kewajaran. Masalah yang begitu berat, masalah yang begitu hebat, saudara, itu Tuhan izinkan untuk menghancurkan, menyadarkan kita tentang kita tidak mampu berjalan tanpa Dia. Kembali ke slide. Di slide saya kasih gambar 4 orang tadi, 4 kisah tadi. Saudara, melalui kisah Yairus, Yairus takut kehilangan apa yang berharga. Dalam hal ini konteksnya keluarga, saudara. Yairus takut kehilangan anaknya yang sangat dikasihinya. Yairus takut kehilangan anak satu-satunya. Ya, dia akhirnya datang kepada Yesus. Hari ini mungkin saudara ada yang mengalami ketakutan seperti Yairus. Anakmu mungkin tidak sakit, tapi engkau tahu hubunganmu orang tua dengan anak buruk. Hubungan suami istri, permasalahan keluarga menjadi ketakutan, kegelisahan hari-hari ini. Lihat Yairus, Tuhan menolong dia. Lewat kisah perempuan 12 tahun pendarahan, mengalami keputusasaan menghadapi kondisi yang tidak kunjung pulih. Mungkin hari ini kita mengalami sakit jasmani atau kita sakit secara psikis, saudara. Perempuan ini tidak hanya sakit secara jasmani loh, tapi mentalnya, psikisnya pun tertekan karena dia dianggap najis dan dihindari oleh semua orang. Jika hari ini saudara pun mengalami hal yang demikian, saudara sadar ada satu sakit penyakit di dalam dirimu, baik jasmani maupun psikis, kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan kuasanya menolong. Lewat kejadian murid-murid, mereka mengalami keputusasaan, terpaan hidup yang begitu luar biasa, yang biasanya bisa mereka hadapi, tangani dengan kehebatan, kemampuan, tapi saat itu nggak bisa. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit. 2023 dikatakan akan terjadi resesi ekonomi. Mungkin itu bagaikan badai yang menerpa perahu kehidupan kita. Pekerjaan yang semakin sulit, banyak persaingan, semakin ketat dalam persaingan. Perkembangan anak kita yang sangat berbeda dengan cara kita dididik oleh orang tua kita.
Ini bisa menjadi suatu badai yang tadinya kita bisa tangani, tapi saat-saat ini mungkin kita tidak bisa menanganinya, menghadapinya. Belajar dari kisah murid-murid, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Lewat orang kerasukan setan di Gerasa, saudara, kita bisa melihat bagaimana orang yang terikat, orang yang dijabuhi oleh orang banyak dilepaskan. Lewat 4 hal ini kita diteguhkan, saudara, bahwa Yesus adalah jawaban untuk semua permasalahan hidup kita. Yang pertama, kita belajar tentang rendah hati. Masalah yang Tuhan izinkan bertubi-tubi begitu berat untuk menghancurkan ego kita, bukan menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, lewat kisah ini ada sebuah kata kunci yang penting, yaitu apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak diabaikan. Lukas 8 ayat 42, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, saudara. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. 8 ayat 50. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara, ini respon Yesus terhadap Yairus, orang yang punya kedudukan di rumah ibadat, orang yang sangat mungkin juga seperti kelompoknya menolak dan membenci Yesus sebelumnya. Tapi kita bisa melihat respon Yesus apa? Yairus bilang gini, "Tuhan, anakku, putriku satu-satunya mau mati." Lalu firman Tuhan bilang apa? Dalam perjalanan ke situ, Yesus nggak tanya rumahmu di mana. Kalau dekat aku mau datang, kalau enggak aku nggak mau datang. Yesus nggak tanya, lu udah bertobat belum? Kamu dan kelompokmu membenci aku loh. Aku di rumah ibadat pernah mau ditimpukin loh. Kamu yang pimpin masanya loh. Yesus nggak bilang gitu. Yang Yesus lakukan apa? Apa yang mudah di mata Yesus, tapi berat bagi Yairus, tidak direndahkan oleh Yesus. Yesus tidak mengabaikan, Yesus jalan. Di dalam perjalanan Yesus mendengar anaknya mati. Apa respon Yesus? Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat." Kita bisa melihat respon yang luar biasa dari pribadi Yesus. Mungkin hari ini engkau merasa engkau sudah terlalu jauh menolak Tuhan. Engkau sudah berkata, "Aku tidak perlu Injil, aku tidak perlu Yesus. Yang aku butuh hari ini adalah jalan keluar." Jika hari ini engkau ada dalam kondisi tersebut, engkau datang sama Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus tidak pernah menolak engkau dan tidak pernah mengabaikan engkau. Lihat Lukas 8 ayat 46. Yesus bilang apa? "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Maka kata perempuan itu, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat." Wow, di sini merupakan respon Yesus kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan, perempuan yang dianggap najis, saudara. Ketika Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, Yesus nggak bilang gini, "Aduh, gua jadi najis deh." Nggak. Sekalipun perempuan itu najis, ketika perempuan itu jamah jubah Yesus, Yesus cari tahu siapa ini yang pegang saya. Bukan untuk memarahi dia, tapi Yesus mau tahu orangnya siapa untuk mendeklarasikan bahwa imanmu menyelamatkan kau, bukan sekadar menyembuhkan kau. Di sini kita bisa melihat, saudara, respon Yesus begitu luar biasa kepada pribadi-pribadi yang datang kepada dia dengan kerendahan hati. Bahkan tadi kita sempat singgung orang kerasukan di Gerasa. Saudara, apakah orang itu minta tolong sama Tuhan Yesus? Enggak sadar. Tapi Yesus tahu di seberang danau sana ada seorang laki-laki yang mengalami kerasukan. Dengan inisiatifnya sendiri Yesus datang ke sana untuk menyembuhkan. Jika hari ini kita merasa lingkungan menolak kita karena kekurangan, kelemahan, kegagalan kita menjalani komitmen hidup, saya mau katakan, Yesus tidak pernah menolak dan mengabaikan. Ya, mari saudara, kita kembali diingatkan tentang kasih Yesus yang begitu besar. Kata kunci yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah kita tidak diabaikan. Sekalipun kita menolak, sekalipun kita
tidak mau Tuhan di beberapa waktu yang lalu, tapi Tuhan tidak mengabaikan ketika kita datang. Kata kunci yang ketiga dari kisah ini yang bisa kita pelajari adalah bersaksi dan berserah. Setelah rendah hati, Yesus tidak mengabaikan, kita akan belajar orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Respon pribadi yang total dalam mengandalkan Tuhan. Kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-47 ya. Lukas 8 ayat 47 firman Tuhan berkata, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan oleh Yesus, ia datang dengan gemetar dan tersungkur di depan Yesus. Dia menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Wow, ini satu perkara yang luar biasa. Saudara, ketika orang itu dengan rendah hati datang mengalami kuasa Yesus, responnya apa? Dia menjadi orang yang sangat berani bersaksi, saudara. Lihat di sini yang saya kasih gambar kuning. Dan menceritakan kepada siapa? Orang banyak. Bukan menceritakan kepada Yesus. Kalau menceritakan kepada Yesus gini, Yesus sini sini telinganya sini, aku teh pendarahan 12 tahun. Tapi wanita itu dengan penuh keberanian dia menceritakan kondisinya kepada orang banyak. Ya, aku tuh pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada di situ bisa nimpukin dia loh. Karena saat itu padat dan dia berdesak-desakan, orang yang kena dia, wah saya jadi najis. Waduh, saya barusan kena sama perempuan. Waduh, najis deh gua. Bisa ditimpukin hidup-hidup. Mungkin kalau zaman sekarang di sebuah perkumpulan ada orang tiba-tiba buka masker lalu keluarin surat PCR. Oh, aku positif COVID. Oh, dibatuk-batukin, dibersin-bersinin. Semua itu bisa dibakar hidup-hidup zaman sekarang kan? Iya. Wanita ini pun mengalami resiko yang sama, saudara. Tapi karena dia sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, dia berani bersaksi. Dia berani menceritakan kondisi dia sebelumnya yang dianggap najis. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih yang luar biasa. Saudara, inilah respon orang yang secara penuh mengandalkan Tuhan. Berani bersaksi. Banyak orang hari ini malu menceritakan kondisinya, keterpurukannya di masa lalu. Kenapa? Karena takut direndahkan. Tapi perempuan ini nggak takut. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih yang besar. Kasih melenyapkan ketakutan. Wanita ini menjadi pribadi yang berani bersaksi sekalipun sangat beresiko. Yang kedua, dari Yairus. Ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, Pak. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara, kita perhatikan ayat dari 49 ke 50. Transisi dari Yairus mendengar anaknya mati dan transisi ketika Yesus berbicara, jangan takut. Ada Yairus mengeluh. Yairus punya jabatan. Yairus itu istilahnya gini, yang pertama booking Tuhan Yesus tuh Yairus. Di jalan terhambat oleh perempuan itu. Yairus gak bilang gini, tuh kan mati kan anak saya, gara-gara Bapak berhenti dulu ngurusin perempuan itu sih. Yairus bisa lakukan itu karena dia punya kedudukan. Yairus bisa bilang gini, tuh kan lambat sih jalannya, forridernya kurang banyak, wiwiunya kurang buka jalan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yairus nggak marah, Yairus nggak komplain, Yairus berserah. Yairus nggak jadi marah ketika perjalanannya terhambat oleh wanita yang pendarahan. Yairus nggak jadi marah ketika mendapat kabar anaknya meninggal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yairus merasakan kasih dan kuasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari apa yang dia pandang berharga. Akhirnya hatinya tenang.
Berapa waktu lalu kita sekeluarga, anak dan istri saya khususnya, terpapar COVID. Sebelum diperiksa, hari Sabtu subuh saya ingat sekali, anak saya nangis. Saya lari ke kamar, saya gendong. Waktu saya gendong, saudara, ini tangan saya panas banget. Panas banget, waduh. Saya panik, saya langsung panggil istri saya ini gimana? Panas. Di tem 39. Saat itu Tuhan ingetin gini, saat kan ini anak tuh anaknya Tuhan. Kamu di kamar sini, dia di kamar sini. Kamu nggak bisa lihat dia, hanya bisa lewat CCTV. Tapi kamu tahu nggak? Di situ ada Tuhan bersama dia. Di dalam keterbatasanmu sebagai orang tua ada Tuhan bersama dia. Apa yang terjadi? Tenang, saudara. Itu juga yang dialami oleh Yairus. Yairus, ya namanya orang tua punya anak satu-satunya cewek mau meninggal, wah panik. Tapi kenapa dia bisa tenang? Dia nggak jadi marah. Saya bisa bayangkan orang yang nangis itu banyak. Jadi ketika orang kepala rumah ibadat itu datang tuh, kayaknya bayangan saya bukan seorang bilang anakmu mati, bukan. Tapi banyakan dan sambil Pak, si itu mati, Pak. Mayoritas menangisi kematian anak itu, tapi Yairus bisa tenang karena mendengar satu pribadi yang berkata jangan takut. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya bukan hanya percaya Tuhan bisa lakukan mujizat, tapi dia percaya cara dan waktunya Tuhan adalah yang terbaik untuk melakukan mujizat. Bisa berserah, saudara. Respon orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah berani bersaksi dan hidup dalam penyerahan. Jika hari ini kita masih marah, kita masih komplain, kita masih menganggap cara Tuhan tidak tepat dan waktu Tuhan terlambat, maaf saya mau katakan, Anda dan saya belum mengandalkan Tuhan secara penuh. Orang yang mengandalkan Tuhan secara penuh adalah orang yang sungguh-sungguh percaya akan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Bahkan jawaban yang terbaik dipercayakan kepada Sang Pemilik kehidupan. Kata kunci yang terakhir, keempat, adalah apa? Selamat. Kita lihat Lukas 8 ayat 48 dan 50. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku." Waduh, saudara. Ya. Saya bayangkan bagaimana perasaan wanita itu. Dia selama ini dianggap najis, 12 tahun pendarahan. Bahkan sangat mungkin orang tua dan keluarganya pun membuang dia. Karena kalau anak itu duduk di satu bangku lalu orang tuanya duduk, orang tuanya pun jadi najis. Sangat mungkin dia dijauhi oleh keluarganya. Sangat mungkin dia dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Tapi ketika itu, saudara, dia mendengar panggilan yang belum pernah dia dengar sebelumnya selama 12 tahun. Apa? Anakku. Kenapa dia datang dan dengan takut dan gemetar? Dia takut Yesus marah sama dia. Tapi ternyata Yesus bilang gini, "Hai anakku." Adem, saudara. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, selama 12 tahun wanita ini selalu berpikir, aku gak akan pernah bisa selamat karena aku najis, karena pendarahan yang terjadi. Gak ada caranya aku dari yang najis ini bisa jadi selamat. Gak ada yang bisa karena aku terus-terusan selama 12 tahun. Uangku udah habis untuk berobat. Gimana aku mau bawa korban ke bait Allah sebagai korban penebus dosa dan sebagainya? Gak bisa. Jadi kata selamat ini buat wanita ini merupakan kata-kata yang gak pernah dia pikir bisa dia capai dan terima. Tapi siang itu wanita ini mendengar engkau diselamatkan. Orang ini najis, orang ini kotor, orang ini dianggap tinggal tunggu mati, masuk neraka. Sorga hanya angan-angan belaka yang tidak pernah bisa dicapai dan digapai. Tapi lewat pribadi Yesus ada perkataan, imanmu menyelamatkan engkau. Wow. Begitu juga dengan Yairus. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat."
Walaupun mungkin saat itu di benak Yairus adalah selamat dalam konteks mati dan akhirnya menjadi hidup, tapi Yairus saat itu pun tidak pernah mendengar ada orang yang sudah mati dan akhirnya bangkit. Jadi di benak Yairus sudah mati, ya udahlah, Yesus datang ke sana bikin ibadah penghiburan, dikubur, dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah dalam nama Yesus. Tutup, silakan petugas. Tutup, selesai. Tapi saat itu Yairus mendengar bahwa anakmu akan selamat. Ini berita sukacita. Ini good news buat perempuan itu dan buat Yairus. 4 kata kunci hari ini kita sudah pelajari dari perikop ini. Rendah hati, tidak diabaikan, bersaksi dan berserah, selamat. Kita kesampingan dulu ya 4 hal itu ya. Kita akan masuk esensi dari kekristenan yang seringkali banyak orang menganggap bahwa ini sudah tidak relevan. Next, kita akan masuk kepada bagian terakhir, kuasa Injil. Tadi awal kita baca, Yesus nggak bilang gini, bersaksi karena kamu sudah melihat Yairus anaknya dibangkitkan. Nggak. Bersaksi karena kamu sudah melihat perempuan 12 tahun, pendarahan, disembuhkan. Tapi Yesus bilang apa? Bersaksi anak manusia datang ke dalam dunia, disiksa, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Dan Injil di mata Yesus, Injil jauh lebih penting dari semua cerita-cerita mujizat yang ada. Nah, kita mau belajar ini. Kuasa Injil berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, ketika dia di hadapan Pilatus, dia disiksa, ada kesempatan untuk dia membela diri, dia nggak pakai. Ketika dia akhirnya nggak, karena dia nggak bela diri, dia akhirnya disiksa, dicambuk, didera dengan luar biasa. Dia pun tidak berontak, saudara. Dia harus pikul salib, saudara. Salib itu tidak dilempar dan dibabetkan, saudara. Ketika dia harus naik ke atas kayu salib, dia tidak gunakan kuasanya untuk turun dari atas kayu salib. Inilah Injil. Next, di sini saya tulis beberapa hal. Yang pertama, kita baca sama-sama, paling atas. 1, 2, 3. Injil adalah fondasi iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara perhatikan, apa hari ini fondasi iman kita? Jika fondasi iman kita adalah mujizat, maka kita akan mudah terhempas dan hancur. Karena mujizat tidak kunjung terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita belajar dan rubah fondasi iman kita. Fondasi iman kita harus Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Bayangkan saudara, jika Injil yang adalah kekuatan Allah menjadi fondasi iman kita, gak ada satupun kondisi yang bisa merubuhkan, memporak-porandakan saudara. Ternyata tadi subuh terjadi gempa bumi yang cukup hebat. Saya sih gak kerasa karena saya tidur sangat lelap, seperti Tuhan Yesus ketika badai menerpa di danau ya. Gempa. Kenapa rumah kita gak roboh? Karena fondasinya kuat. Begitu juga dengan hidup kita. Iman yang adalah kekuatan Allah, katakan kekuatan Allah, harus menjadi fondasi iman kita. Injil yang adalah kekuatan Allah harus menjadi fondasi iman kita. Yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Injil bukanlah serangkaian tuntutan yang harus kita lakukan untuk mencapai perkenanan atau mujizat dari Allah, tetapi serangkaian tindakan nyata Allah yang sangat mengasihi manusia yang berdosa. Saudara, Injil itu bukan kamu harus ini supaya dapat mujizat Tuhan. Bukan. Saya minta maaf. Banyak hari ini gereja yang lebih suka menyampaikan kiat-kiat untuk mencapai mujizat dan perkenanan Tuhan. Mujizat itu bisa terjadi, tapi tidak selamanya apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Bagaimana ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, dikabulkan seperti yang kita inginkan?
Ketika Injil ini menjadi fondasi iman kita, perhatikan saudara, Injil adalah serangkaian tindakan nyata Allah, bukan tindakan kita. Tindakan nyata Allah yang sangat mengasihi manusia yang berdosa. Perhatikan yang paling terakhir. Di tengah penantian kita akan pertolongan Tuhan hari ini, apa masalah kita? Kita takut kehilangan keluarga, orang yang kita kasihi, seperti Yairus, atau kita mengalami sakit secara jasmani atau secara psikis, atau kita mengalami terpaan badai yang begitu tiba-tiba yang gak bisa kita kontrol dengan apa yang ada di kita. Kita mengalami keterikatan yang gak bisa lepas. Saya mau katakan, di tengah penantian kita akan pertolongan Allah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan sampai kita melupakan apa yang sudah Allah lakukan sebelum kita memintanya. Yesus mati sebelum kita minta dia mati, kan? Yesus tebus kita sebelum kita sadar bahwa kita ini perlu ditebus, bukan? Itulah Injil. Roma 5 ayat yang ke-8 bilang apa, saudara? Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Yaitu apa? Mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Lebih jauh, tindakan nyata Allah mengasihi manusia. Next. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ketika Yesus ada di hadapan Pilatus, Yesus dianiaya, tetapi Yesus membiarkan dirinya ditindas. Dan Yesus tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti seekor induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, perhatikan. Yesus difitnah, dia telan fitnah itu. Kenapa? Kalau dia bela diri, kita yang mati. Ini Injil. Dia telan semua fitnahan. Dia terima semua perkataan-perkataan yang buruk tentang dia. Dia nggak buka mulutnya untuk bela diri. Kenapa? Karena dia sayang sama saya dan saudara. Karena Yesus nggak bela diri, Yesus dibawa dan akhirnya Yesus disiksa, didera. Apa yang terjadi? Ketika Yesus didera, saudara, Yesaya 53 ayat 3 bilang apa? Yesus dihina dan dihindari banyak orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, perhatikan. Sebelum datang ke dunia, Yesus di sorga nyamannya banget. Luar biasa nyaman. Tapi kenyamanan itu dia tinggalkan. Dia menjadi manusia yang hidup penuh dengan kesakitan dan kesengsaraan. Kenapa Yesus lakukan ini? Karena dia sayang sama saya dan saudara. Next. Yesus naik, berjalan ke Golgota. Dia harus pikul salib. Tetapi Yesus tertikam oleh pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan yang kita lakukan. Ganjaran, yaitu penghukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepada Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditanggung oleh Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya saya dan saudara menjadi sembuh. Saudara lihat, harusnya kita yang ditikam karena kita yang berontak. Harusnya kita yang diremukkan karena kita yang jahat. Harusnya kita yang menanggung ganjaran dari pemberontakan dan kejahatan kita. Tapi Yesus seperti spons yang bersih masuk ke dalam air yang sangat kotor dan hitam untuk menyerap yang kotor itu. Ini saudara yang paling terakhir, lihat Matius 27 ayat 46. Ketika Yesus disalib, saudara, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa dia bilang?
kali lama sabahtani artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini titik paling menyakitkan buat Yesus dan buat Allah Bapa. Ya, ketika Gefariel demam begitu tinggi, dia nangis, dia lemah sekali, sedih. Hati saya sebagai seorang bapak sedih. Saya baru 14 bulan jadi bapak. Mungkin di sini ada yang sudah lama, lebih lama dari saya menjadi bapak, dan mungkin ada permasalahan yang lebih besar yang saudara pernah alami. Tapi bagi saya ini cukup besar. Ketika Gefariel sakit, saya nggak bisa turunin panasnya. Udah segala cara saya coba, aduh nggak bisa nih, aku mah ya. Dia makin lemas, aduh. Sakit ya saudara, ketika kita melihat orang yang kita kasihi itu perlu ditolong, tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa. Bapak, lihat putra tunggalnya Yesus Kristus yang sangat dia kasih, dicambuk, ditikam, hancur, pikul salib, difitnah, hatinya hancur. Bapak bisa lakukan sesuatu? Bisa. Tapi kenapa Bapak nggak lakukan? Karena Bapak mengasihi saya dan saudara. Yesus rela ditinggalkan oleh Bapa supaya kita yang terpisah dengan Bapa dapat menyatu dengan Bapa. Hari ini kita belajar 4 kata kunci. Rendah hati, tidak diabaikan, bersaksi dan berserah, dan selamat. Apa hubungannya dengan kuasa Injil yang tadi kita bahas? Next. Ini saudara, ketika di permasalahan yang begitu berat, yang begitu menekan, yang begitu menyulitkan, dengan kita terfokus kepada salib Kristus, dengan kita terfokus kepada Injil, dengan kita terfokus kepada pengorbanan Yesus, kita disadarkan bahwa kita itu ada satu penyakit yang namanya dosa yang gak bisa kita selesaikan dengan apa yang kita punya. Saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa ada satu masalah besar yang gak bisa diselesaikan dengan uang kita. Ada masalah besar yang gak bisa diselesaikan dengan otoritas kita yang hebat. Ada masalah yang besar yang gak bisa diselesaikan dengan apa? Rajinnya kita ibadah dan pelayanan. Ada masalah yang besar yang gak bisa diselesaikan oleh relasi kita yang bagus. Masalah itu namanya dosa. Jika hari ini engkau dan saya gak mengalami seperti wanita 12 tahun pendarahan yang dianggap najis, saya mau katakan, bukan berarti saya dan saudara lebih baik dari wanita itu. Kita pun najis. Kita pun sebenarnya tidak pernah bisa menggapai surga karena kenajisan kita, yaitu apa? Dosa. Ketika kita pandang salib Kristus, di situ kita akan menemukan alasan untuk kita rendah hati. Jika hari ini kau mengandalkan hartamu, saya mau katakan, masalah dosa gak bisa diselesaikan oleh hartamu. Engkau mengandalkan apa? Investasi tabunganmu, saya mau katakan, fasilitas investasi tabungan gak bisa menyelesaikan masalah dosa. Kesehatanmu, ketenaranmu, itu semua nothing untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan terus kita memandang salib Kristus, rendah hati bukan hal yang sulit. Rendah hati bukan hal yang diangan-angan. Yairus, perempuan 12 tahun pendarahan, mengalami kuasa Tuhan ketika dia rendah hati, karena dia mengalami masalah yang begitu hebat. Saya mau katakan, gak usah tunggu sampai bangkrut dulu ya Bapak Ibu baru datang sama Tuhan ya. Gak usah tunggu sampai kita kanker stadium 4 dulu baru kita datang sama Tuhan dengan rendah hati. Ketika kita lihat salib Yesus, sekalipun badan kita sehat, keuangan kita bagus, kita punya alasan untuk kita rendah hati datang sama Dia. Yang kedua, dengan kita terfokus kepada salib Kristus, dengan kita terfokus kepada Injil, saudara, kita akan selalu diteguhkan bahwa Allah sangat mengasihi kita dan tidak mungkin doa serta seruan kita diabaikan sama Tuhan.
ketika kita pandang salib Kristus, saudara, kita akan selalu ingat berapa harga kita di mata Tuhan. Nyawanya, darahnya mahal, tidak mungkin diabaikan. Saya tidur pisah dengan Gevariel. Ketika dia nangis, baru sebentar dia nangis, saya udah pengen cepet-cepet lari ke kamarnya. Saya sebagai bapak nggak bisa abaikan anak itu dalam ketakutan. Tapi kalau siang dia nangis, saya lihat kondisinya, udah saya lagi ajar kamu, it's okay. Ya. Tapi ketika anak itu berseru, ketika anak itu menjerit, sebagai seorang bapak saya tidak bisa mengabaikan. Bukan mengabulkan ya, tidak bisa mengabaikan. Apalagi saudara, di mata Tuhan dia berkorban, nyawanya diberikan, dia tanggung semua luka, dia rela hancur supaya saudara tidak usah hancur. Ini menjadi satu peneguhan dan menjadi satu hal yang sangat kuat untuk kita percaya bahwa kita tidak pernah diabaikan. Seberapa jauh, seberapa jatuh, seberapa bobrok kita, ketahuilah kita tidak pernah diabaikan sama Tuhan. Dikabulkan gimana Tuhan, tapi diabaikan, suatu jaminan tidak pernah diabaikan. Yang ketiga, dengan kita terfokus kepada Injil, kita dimampukan untuk berserah, saudara. Dan kita dimampukan untuk tidak menjadi marah ketika kenyataan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita bisa berdamai dengan keadaan sekalipun keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan dan harapkan. Ada seorang pelayan Tuhan yang banyak doain orang supaya sembuh. 3 tahun sebelum beliau tutup usia, saudara, 2 matanya mengalami kebutaan. Saya pernah tanya, Pak, kenapa Bapak nggak marah sama Tuhan? Karena saya sudah memperoleh yang lebih besar dari kesembuhan mujizat mata dibuat melek. Hari Jumat meninggal, hari Senin masih pimpin ibadah. Jam 7 ibadah, jam 6 kalau belum dijemput udah ada di depan pagar rumah. Dalam kebutaan. Kenapa nggak marah sama Tuhan, Pak? Kenapa nggak tinggalin Tuhan, Pak? Karena saya sudah memperoleh yang jauh lebih besar dari kesembuhan. Sampai akhir hidupnya tidak melihat perkembangan anak cucu. Akhir hidupnya tutup mata di bumi, buka mata di sorga, lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa besar. Kalau Bapak ini fokusnya nggak ke Injil, Bapak ini fokusnya kepada sakitnya, dia akan kecewa. Bapak ini fokusnya kepada pelayanan yang sudah dia lakukan, dia akan marah sama Tuhan dan katakan Tuhan gak adil. Tapi Bapak ini fokus sama Injil, akhirnya dia bisa berserah dan tidak menjadi marah. Itu tertular kepada istrinya. Dan saya berdoa itu tertular kepada anak, mantu, cucu yang ada di bawah generasi yang Tuhan percayakan pada Bapak ini. Fokus kepada Injil. Inilah keterkaitannya. Mungkin ketika kita fokus sama Injil, kondisi kita gak berubah. Kalau berubah itu bonus. Tapi kalau nggak berubah, ketika kita fokus sama Injil, kita jadi bisa berserah, berdamai dengan keadaan dan tidak menjadi marah. Ada kekuatan selalu dari Tuhan. Dan yang paling terakhir, dengan kita terfokus kepada Injil, kita selalu diingatkan bahwa kita telah menerima berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa yang membawa kita kepada keselamatan. Dengan lihat salib Kristus, dengan lihat Injil, kita disadarkan, oh iya, masalah terbesarku bukan keuangan, masalah terbesarku bukan kesehatan, masalah terbesarku adalah dosa dan itu sudah diselesaikan. Masalah terbesarku adalah aku yang berdosa, tidak layak masuk surga.
Tapi lewat salib Kristus aku melihat bahwa Yesus rela ditinggalkan, terpisah dari Bapa, supaya kita yang terpisah dari Bapa dapat bersatu kembali dengan Bapa. Saya diingatkan, jika hari ini saudara ada dalam pergumulan yang begitu berat, karena saudara merasa hari-hari ini saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda kasihi, saya mau katakan, Yesus tahu kondisimu, Yesus tahu keberadaanmu, bahkan Yesus pernah ditinggalkan seperti Anda. Yesus ditinggalkan. Sebelum kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, Yesus terlebih dahulu ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Karena kasihnya kepada kita, dia rela ditinggalkan untuk kita bisa terfokus pada Injil. Untuk kita bisa terfokus pada Injil. Next, saya tulis di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Disiplin rohani itu penting. Di dalamnya kita diingatkan akan tindakan nyata kasih Allah yang berkuasa, yang menghancurkan kesombongan dan mengubah hati kita. Mari, disiplin rohani, doa, berpuasa, baca firman, melayani ibadah, itu nggak salah. Tapi saya mau katakan, itu tidak merubah kondisi yang ada di hadapan kita. Kalau berubah, puji Tuhan, bersyukurlah. Tapi tidak selamanya disiplin rohani itu merubah masalah kita. Ya, yang pasti disiplin rohani mengingatkan kita akan salib, di mana kita disadarkan nggak boleh sombong, nggak ada tempat untuk kita bersombong. Kita disadarkan, diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan. Kita disadarkan, diingatkan untuk kita bisa berserah. Kita disadarkan, diingatkan untuk kita bahwa kita sudah diselamatkan. Ada sebuah teolog menuliskan seperti ini, saudara. Doa, next, doa tidak dimaksudkan untuk mengubah tujuan Allah, juga tidak untuk menggerakkan Tuhan mencapai tujuan baru yang kita minta. Tuhan telah menetapkan suatu peristiwa tertentu, masalah tertentu, untuk diselesaikan melalui sarana yang telah ditentukan oleh Dia. Doa penting gak? Penting. Disiplin rohani penting gak? Penting. Tapi bukan untuk membujuk Tuhan merubah rancangannya dalam hidup kita, membujuk Tuhan mengubah tujuannya. No. Next, yang paling terakhir, disiplin rohani, doa, itu akan membawa kita terus ingat yang tadi. Kita ingat akan hal ini, saudara. Ya, mungkin saudara pernah mendengar, ayo rajin berdoa supaya disembuhkan, rajin baca firman supaya ada pemulihan. Saya percaya akan kuasa doa dan kuasa firman. Tapi yang paling pasti terjadi ketika kita disiplin rohani, hati kita diubahkan. Karena kita diperhadapkan dengan korban yang sempurna yang menggantikan kita di atas kayu salib. Dengan hal ini, kita bisa menyadari bahwa kuasa Injil sampai detik ini masih relevan. Amin. Bahwa di tengah masalah yang begitu berat pun, saudara, kuasa Injil, berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan, itu masih relevan dan powerful. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pada sore ini. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan mengenai kuasa Injil, Tuhan. Ampuni jika kami sudah menaruh Injil dan menganggap Injil tidak relevan untuk masalah hidup kami. Sore hari ini kami berterima kasih karena Roh Kudus kembali ajar kami lewat firman-Mu. Lewat mandang salib, kami selalu dibuat rendah hati. Kami diteguhkan bahwa kami tidak diabaikan. Kami bisa berserah dan tidak marah kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah diselamatkan. Di atas semua permasalahan hidup kami yang begitu berat, Tuhan tidak pernah memandang rendah. Tapi biarlah kuasa Injil sore hari ini menjamah setiap umat-Mu, merubah hati setiap umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terbesar dalam hidupku. Kita bangkit berdiri bersama. Pengorbananmu
fondasi iman kami. Jika kau mendapati ada fondasi-fondasi yang salah, hamba berdoa di dalam nama Yesus, rubah Tuhan. Kami sudah terlalu lama terguncang oleh pergumulan yang hebat. Kami sudah terlalu letih Tuhan, terguncang oleh kondisi yang ada. Tapi pada sore ini kami mendengar bahwa ada satu fondasi yang tidak akan tergoncang, yaitu Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dalam nama Yesus, di dalam setiap hari-hari yang dilewati oleh jemaat-Mu Tuhan, mereka boleh terus diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Jamah setiap hati memiliki kerinduan untuk disiplin rohani, dan pakai waktu-waktu itu Tuhan untuk mengingatkan kami akan salib-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga gak ada lagi tempat dalam hati kami untuk menyombongkan diri. Sehingga di dalam kehidupan kami tidak pernah merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan. Ketika kami tidak memperoleh yang kami inginkan, kami bisa berserah dan tidak menjadi marah. Ketika dalam perjalanan hidup kami Tuhan, di tengah pergumulan yang hebat, kami selalu diingatkan bahwa kami sudah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih, sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Meteraikan semuanya di dalam nama Yesus. Kami boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Kami memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang berkuasa menyucikan kami dan mengubah hati nurani kami. Kami siap memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Persembahan kita akan kumpulkan dengan dua cara, secara online dan juga secara onsite. Bagi yang mengikuti ibadah secara online bisa mentransferkan ke rekening BCA 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Saudara, sudah bulan November, kita akan memasuki bulan Desember, ya. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, saudara, ya, akan diadakan pada hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 21 Desember, ya, di guest house, di Tulip Guest House di Jalan Pajajaran. Dan kebutuhan untuk perayaan Natal ini sebesar 15.500.000, ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk persembahan Natal, boleh ditransfer ke rekening BCA sama dengan rekening persembahan 15703300043 dengan memberikan keterangan di situ persembahan Natal. Ya, saya mengundang saudara, ini kita tidak lakukan secara online, semuanya kita lakukan secara onsite. Saya mengundang saudara yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Cimone juga, ya, untuk datang bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal 21 Desember di Tulip Guest House pukul 18. Ya, pembicaranya Pastor James Tambun dari Sydney, ya. Sunday service dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16, ya, secara online dan juga secara onsite. Ya, online di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti. Lalu GCC Kids diadakan setiap hari Sabtu, saudara, ya, di link Zoom seperti yang saudara ikuti, dan juga ada pertemuan-pertemuan onsite, ya. Lalu saya mengundang saudara untuk juga terlibat dalam worship night setiap hari Rabu pukul 19, ya, dilakukan secara hybrid di tempat ini dan juga melalui Zoom di link yang sama seperti yang saudara ikuti. Recording ibadah dapat dilihat di dalam YouTube channel Jerusalem Community Church, dan bagi yang Instagram boleh memfollow Instagram GCC BDG. Ya, sekian pengumuman, ya, kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa berkat. Ya. Tuhan, kami berterima kasih karena kemurahan Tuhan, kami berkesempatan mendengar tentang Injil, tentang kasih-Mu yang sempurna. Kami bersatu berdoa Tuhan kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih G20 boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan.
Dan kami terus menyerahkan agenda-agenda kenegaraan di Indonesia dalam tangan-Mu, supaya semuanya boleh berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Terjadilah, tergenapilah apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Urapi para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kami terus mendoakan komunitas kami, Jerusalem Community Church. Tuhan tolong supaya lewat komunitas ini Injil terus diberitakan, kasih Kristus terus disampaikan, dan setiap kami yang ada di dalamnya boleh dibawa semakin mengenal dan mengalami Engkau secara benar. Kami semua yang ada di dalamnya boleh dibawa semakin antusias dalam bersaksi, semakin tekun dengan kekuatan dari Tuhan melakukan firman Tuhan, semakin rela untuk membagi hidup kami, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin bergumul dalam masalah ekonomi, kesehatan, keluarga Pak Daniel bergumul dalam kesehatan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga mungkin ada hal-hal yang lain Tuhan di antara jemaat-Mu, Tuhan yang tahu. Berikan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus. Mari saudara, kita tadahkan tangan, kita mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dan dimampukan menjadi pelaku firman, ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus terus Tuhan pulihkan dan perbarui. Pekerjaan, perekonomian, kesehatan, studi, pergaulan, masa depan, semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.